rumah tangga Eza Gionino sudah tak dapat diselamatkan dari kehancuran. Sang istri, Meiza Aulia, teguh bercerai, walau Eza masih berharap rujuk. Bersama komitmen berpisah, Eza pun dituntut nafkah untuk buah hati. Maka, dalam sidang lanjutan kemarin, tuntutan Meiza disanggupi Eza, walau nominalnya agak berkurang dari tuntutan awal. Akan berakibat yang tidak baik gitu. Makanya dari pihak kami, pihak Eza itu menginginkan, tapi kemarin majelis belum memberikan kesempatan itu. Tapi ketika kedua belah pihak, baik itu penggugat dan tergugat, menginginkan mediasi, maka nanti akan dimulai mediasi kembali. Bang, ada bedas nggak sebelumnya seperti apa, terus diperbaiki seperti apa gugatan? Oke, masalah kemarin kan ada nafkah ya, nafkah yang memang tidak sesuai, terus disesuaikan. Nominalnya atau? Ya, nominalnya gitu. Kalau sekarang disesuaikan dengan kemampuannya Eza atau permintaannya? Iya, disesuaikan dengan kemampuannya. Untuk nafkah memang itu di luar pendidikan dan kesehatan, ya, ditambah kenaikan per tahun 10%, gitu. Tadi kan disebutkan Bang, penghasilan nafkah disesuaikan dengan Betul, karena Mas Eja merasa sanggup, makanya dia okein di mediasi, ya kan? Karena kan nggak ada keterpaksaan dan masing-masing pihak kan menandatangani hasil mediasi gitu loh. Totalnya itu 25 juta untuk 3 orang anak. Itu dari awal gugatannya Kak Echa sendiri itu? Oh enggak, kalau dari awal kita lebih dari situ ya, dengan kemampuan dari tergugat ya. Tapi karena udah ada kesepakatan, kita turunin. Jadi 25 dan memang udah sepakat. Karena sudah oke, makanya sudah tanda tangan dua belah pihak. Tak hanya tuntutan nafkah yang dipenuhi, Eza pun dengan lapang dada ikhlaskan buah hati dalam asuhan Meiza. Eza hanya minta dibukakan pintu komunikasi seluasnya agar curahan cinta serta perhatian sebagai ayah tidak berkurang. Parenting pasti ya, kalau anak masih di bawah umur itu pasti dibawa oleh ibu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dan dari pihak Echa ataupun pihak penggugat itu membuka seluas-luasnya supaya Eza itu bisa mengabari atau bisa bertemu dengan anak-anaknya. Kemarin baru pulang dari Medan ketemu sama anak. Dan setiap hari pun mereka sering video call, kirim-kirim video, dan ada permintaan misalkan anaknya minta sepatu roda atau apa, itu diberikan oleh Eza sendiri. Bersama tanggung jawab sebagai ayah, Eza pun siapkan rumah untuk Meiza dan buah hati di Jakarta. Bagaimanapun, Eza tak ingin anak-anak harus tinggal di Medan, sementara sejauh ini telah menempuh pendidikan di Jakarta. Kelihatannya mungkin nanti kan Eza akan memberikan papan ya, akan memberikan papan untuk anak-anak dan Mbak Echa tinggal di Jakarta. Berpisah dengan baik-baik ya tidak apa-apa. Bang, soal papan tadi artinya rumah ya Bang? Ya, rumah. Mbak Echa atau Eza sendiri? Ya memang kan anak-anak sekolah di Jakarta ya, dari ketiga anaknya. Nah, nanti Ejanya akan mempersiapkan papan atau rumah untuk rumah tinggal anak-anak dan Mbak Echa. Itu rumah baru atau rumah saat di tempat ini? Rumah baru. Proses perpisahan yang baik-baik seperti yang dikatakan oleh kuasa hukumnya betul-betul terrealisasi ya. Masih ingat bahwa beberapa minggu yang lalu seorang Eza Gionino ini menangis karena memang tidak menyangka rumah tangganya harus berakhir seperti ini. Tapi kita lihat juga bahwa walaupun ada perubahan angka dan segala macam, sepertinya semuanya terlihat quote unquote mulus. Sehingga walaupun mereka tidak lagi bersama sebagai pasangan suami istri, mereka tetap melakukan yang namanya peran sebagai orang tua dan melakukan co-parenting yang baik. Itu paling tepat ya, apalagi di Indonesia menurut data BKKBN ternyata kurang lebih 20% anak di Indonesia hidup tanpa peran aktif seorang ayah.